Ya gitu, karena saya dibully, kembali lagi termotivasi kan. Kalau dia bisa begini, kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi memang termotivasi karena dibully, beberapa kali dibikin malu di lapangan basket juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu nonton atau nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini kita kedatangan tamu kita yang sangat-sangat keren, yang ngerjainnya banyak banget. Seorang guru, ya, seorang street bowler. Waduh, jauh banget ya. Kemudian seorang pendakwah, nggak mau dibilang ustadz, jadi gue orang yang berdakwah. Kemudian juga seorang coach juga, kan, basketball coach juga. Jadi sebut langsung namanya, ada Coach Max Rahmat Salis, ya. Panggilannya Coach Max, gue panggil Coach Max nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Silakan. Thank you banget bro, udah datang ke sini meluangkan waktunya. Gue yang thank you banget nih, udah lama nggak silaturahminya. Iya, udah lama. Oh, iya. Kita udah kenal udah lumayan lama. Iya, Dulu kita ketemu di lapangan basket. Iya. Ya kan, sekarang ketemu di lapangan podcast. Tapi jujur aja, waktu dulu kita basket kan gue nggak tahu juga apa. Gue tahu lu tuh ngajar, gue tahu. gitu. Cuma gue nggak tahu kalau ada berbagai macam hal lain yang lo lakukan ini gitu. Ya namanya juga kita ketemu main sebentar, terus masing-masing balik gitu kan. So thank you sekali lagi, menarik banget dari apa yang sempat gue pelajari juga, dan kayak tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar juga. So lu berarti adalah dari yang paling utamanya adalah guru berarti sekarang ya, yang apa day to day yang kayak main karir, walaupun gue nggak terlalu suka nyebut itu sih, cuman secara umumnya gitu ya. Awal mulanya sampai lu jadi guru memang dari dulu kepengen jadi guru atau gimana? Wah, kalau cerita versi panjangnya, ini sinetronnya bisa berepisode. Gimana nih, bagusnya di sum up aja ya? Cerita aja nggak apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya sih awal nggak ada niat jadi guru. Jadi waktu itu memang dulu tuh sempat ngasih kayak free basketball training lah sama anak-anak daerah dulu. Sempat, karena kan kita hobi, bareng-bareng hobi. Jadi di mana nih? di Pekanbaru, di Riau. Dari kampung dulu nih. Kita awalnya di kampung dulu, kayak cerita-cerita dari gunung turun pendekar itu ya. Jadi ya gitu, memang ada passion di waktu itu, memang sama-sama apa ya istilahnya, kita suka olahraga, basket. Akhirnya memang karena memang ada keinginan juga impart untuk skills ke teman-teman, itu mulai tuh mulai saling sharing ilmu, bukan technically, bukan kayak kita ngajar, cuman momen di lapangan itu jadi berubah. Kadang-kadang kita juga sharing ilmu, tapi karena dominan saya, mungkin karena ketuaan waktu itu, jadi banyak didengerin sama anak-anaknya. Jadi anak-anak umur berapa? SMA. Oke. Waktu itu saya tuh lagi kuliah juga sambil nyari kerjaan juga waktu itu. Ya trying to survive lah. Habis itu ya mungkin ketika waktu ada, kok rasanya enak juga ya sharing knowledge sama skill, imparting apa yang kita ada ke anak. Terus ada kayak inner satisfaction tuh ketika ngelihat orang ngelakuin apa yang kita bilang gitu. Dan itu meeting objektif gitu. Loh, kadang-kadang kan juga kita suka keceplosan ya, mungkin terlalu over expectation, jadi bilang kamu harus dribblenya begini ya, tapi kita sendiri waktu itu nggak bisa. Ternyata pas kita sampaikan satu perkataan dari coachnya lah gitu, dia mungkin nganggap saya sebagai coach waktu itu ya, mungkin padahal cuma berbagi aja. Lu pasti bisa, gue bilang. Karena ketika lu dribble drive kanan terus lu langsung cross, padahal gue tuh jarang juga bisa mengaplikasikan gerakan itu, karena dalam basket itu kan kadang-kadang suka kita tuh habits kita kan, kalau satu posisi misalnya biasanya habitnya 3 pointer, medium shot, dan tidak mau drive ke dalam gitu. Dan ketika
terucapkan dan didengarkan, diaplikasikan, loh ternyata bisa dia gitu. Kita sendiri jarang aplikasi, kok ini bisa gitu. Nah, jadi dari situ ada rasa cinta, lebih cinta lagi. Ada kepuasan lain. Ada kepuasan lain. See, even walaupun gua nggak bisa, tapi ketika gua nyampein sesuatu, dilakuin dan bisa. Wow kan, wow ini ekspektasinya beda banget gitu. Nah dari situ mungkin ada kecintaan mengajar. Nah sewaktu ada kecintaan mengajar itu mulailah kan coba-coba. Dan kebetulan waktu itu ada job opening juga di Riau itu kan ada perusahaan minyak Caltex dulu, iya dari Caltex sekarang tuh Chevron atau apa gitu ya udah lama banget. Nah di situ tuh pas ada job opening baru tuh gua ngelamar di kebetulan mereka they have their own school lah, international school khusus anak-anak ekspatriatnya gitu. Oh pekerja-pekerja ekspat. Ekspatnya punya namanya American School. Nah di situ gue tuh mulai tuh coba-coba mungkin ada chance atau luck lah, gue ngelamar ke sana, kebetulan diterima, interview semua dan bos bilang yaudah in the meantime you are going to assist the phys teacher, physical education teacher gitu. Nah di situ tuh baru gue mulai tuh, ini channelnya kok pas banget ya, gue hobi ini dan gue dikasih ini sebelum gue ditransfer ke tempat lain waktu itu. Tapi ada knowledge yang ada experience yang gue belajar juga sih bersama guru itu gitu. Nah di situ tuh malah mulai seneng gitu. Semakin menikmati. Mengajar, mengedukasi. Karena menurut saya kalau bedanya di classroom teaching sama PE kan kita bisa bikin konsepnya classroom teaching juga. PE ini physical education ini kan bisa dibuat konsep classroom teaching. Tapi kan semuanya rata-rata kan outdoor kan, maksudnya di luar dari kelas. Dan itu satisfaction-nya ternyata beda di dalam kelas sama di luar kelas gitu. Jadi ketika kita mengajar sesuatu konsep kepada anak di luar kelas itu, mereka tuh belajarnya lebih cepat ternyata. Mereka belajar dari surrounding, environment mereka tiba-tiba, dan mereka bisa melihat juga dari teman-teman mereka. Karena kalau bagi saya ya, ini I'm not doing my research on itu kayak saya bukan profesor atau apa, cuman ini pengalaman aja. Saya takut nanti kan dipertanyakan teori apa ini, kamu dapat dari mana? Ini based on my experience saja ya. Jadi ketika mengajar di classroom teaching sama di luar classroom itu, ternyata proses pembelajaran lebih cepat. Itu yang saya lihat selama ini, yang berdasarkan pengalaman saya itu lebih anak-anak tuh lebih adapt di luar. Karena mereka belajar dari surrounding, mereka langsung lihat temannya, gerakan temannya. Nah kalau classroom teaching itu kan you spend hours sitting down and then just listen, and kadang-kadang cuma mendengar, kadang cuma ngobrol gitu. Memang ada teorinya. Oke, gitu. Gue mau nanya nih. Ini specifically mengenai physical education atau menurut lu secara umum? Secara umum. Secara umum. Karena saya takut juga kan nanti kalau ada yang lihat nih profesor bukan ngomong kayak gini. Enggak, ini cuma pengalaman saya yang saya lihat. Saya lihat satu anak itu lebih adapt cepatnya ketika dia kan ada sekarang ini konsep ya maaf ya kita ini kan kebanyakan, kalau saya kan berasal kan dari government school lah, kita tahu lah. You gotta sit down there and behave and like listen more instead of ngomong banyak gitu kan istilahnya kan, atau interaktif. Tapi sekarang mungkin gaya approach pendidikan sekarang udah berubah lah. Karena kita dulu, saya dulu ya, nggak tahu kalau Bang Ali dulu ya. Masuk baris dulu, yang paling rapi, barisnya paling rapi, ya masuk duluan, duduk, iya. Kalau itu sih masih mending. Kalau saya dulu di sekolah, yang duduk rapi pulang duluan. Ya, iya ngalamin gue ngalamin. Gitu ya, ngalamin ya. Kan lucu gitu. Achievement apa yang kita dapat dari duduk rapi, tiba-tiba kita dapat sesuatu prestasi boleh pulang kan gitu. Bukan I'm questioning this and that, cuman culture kita beda. Dan kan pulang aja tuh jadi achievement gitu. Iya. Kalau pikir-pikir kesannya lo di sini menderita, makanya kalau kesannya gitu udah langsung. Ya, jadi ya gitu. Jadi kembali lagi ke classroom teaching sama itu. Saya lihat seorang anak itu, dia lebih cepat adapt kepada suatu knowledge atau skills, walaupun ini bukan dalam garis physical education ya, bukan olahraga saja. Pernah tuh saya lihat tuh anak itu lebih cepat ketika dia daripada melihat gurunya,
melakukan satu teori atau melakukan suatu task assignment, dia lebih cepat belajar sama temennya. Pas ketika lihat teman, oh ternyata ada motivasi, tiba-tiba ada motivasi. Jadi ada dalam subliminal ininya, kekuatan itu langsung, wah if he can do it, I can do it lah. Apalah gitu, itu oke lah secara generalnya ketika dia berkata begitu, mungkin ada drive dia ngobrol seperti itu gitu kan. Jadi saya lihat seperti itu gitu. Jadi memang kita memang harus sekarang nih, zaman sekarang nih ya fleksibel, tapi ya karena pandemik sekarang gini kembali lagi ke, aduh saya sebenarnya kasihan juga lihat anak-anak harus duduk ya kan depan layar dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 2. Jadi aduh. Jadi itu yang dewasa aja depan layar terus aja capek gitu kan ya. Jangan kan gitu. Sebenarnya during e-learning ini kan itu yang belajar tuh kebanyakan bapaknya sama emaknya, bukan anaknya. Belajar ngatur anaknya. Iya, jadi teacher of the year itu jatuhnya kepada orang tua tahun ini nih, tahun pandemik ini. The teacher of the year goes to your mom and dad, that's it. Guru mah nggak bisa, guru mah cuma nyediain platform. Nah, memang sekarang challenge-nya bagi saya ketika ngajar seorang anak tuh ya begitu jadinya, kita jadi tertutup gini. Jadi saya juga sebagai guru mengekspresikan keinginan saya, planning dalam otak itu tuh udah stagnan, nggak bisa lagi karena kita udah dibatasi. Tapi ya dengan datangnya teknologi ini ya harus kreatif lagi. Ya bayangin dong kalau guru olahraga ngajar, mana nggak masuk, gimana ya, bukan nggak masuk akal ya. Seorang guru olahraga mengajar secara virtual. Mungkin kalau untuk fitness skills aerobik atau specific sports, mungkin orang bisa ikut. Ya karena memang udah secara struktur kan. Kalau PE sama coaching kan beda. Ada perasaan yang involved di sana, anak-anaknya moodnya kita, mood metersnya itu kita harus measure loh. Hari ini anak-anak gimana ya? Once you greet them kayak good morning, kita udah ketahuan nih. Aduh, ini moodnya lagi begini nih gitu. Jadi terbatas di sana. Tapi tetap dengan kecintaan saya bisa mengajar, jadi ya ada drive untuk semangat lagi gitu Bang Ali. Ini menarik nih. Jadi kayak tadi yang aku sampaikan tadi, termasuk kalau teman aja, kalau teman bisa ngomong sama kita juga akhirnya, oh ya kalau dia bisa mungkin gue juga bisa. So sebagai guru kita juga mungkin bahkan nggak cuma guru dalam arti formal, secara umum bahkan ya, saat kita bisa menempatkan diri kita, membuat orang yang mau kita ajarin tuh merasa kita adalah teman gitu kan. Itu mungkin proses pembelajarannya atau mengedukasinya akan bisa lebih efektif juga berarti. Betul, setuju. Lo ini terus gue mau nyambung ke basket lagi. Oh iya benar. Kemana-mana ini. Nggak apa-apa, emang begini lah obrolan kayak gitu kemana-mana. Waktu itu kan sudah ngajarin basket tadi kan, udah ngajarin basicnya udah, passionnya udah dari basket. Dan sudah ke streetball belum waktu itu? Mulai mengeksplorasi streetball itu ketika baru datangnya produk N1 itu pertama kalinya. Dan itu saya itu sebagai victim di sana, bukan sebagai playernya, tapi victim dari korban dari trending bullying versi trying to figure out which word bullying versi streetball ya. Jadi ya gitu, karena saya dibully kembali lagi termotivasi kan. Kalau dia bisa begini kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi memang termotivasi karena dibully, beberapa kali dibikin malu. Di lapangan basket juga banyak banget ceritanya kejadiannya gitu kan, udah berapa kali, terus yang nonton terus ya gitulah gitu. Jadi gimana ya, culture-nya wah gitu kan. Kalau dulu sih masih mending, dulu tuh masih kalau sekarang ini kalau kena bully tuh semuanya lari, pemainnya lari kemana-mana, audiensnya teriak-teriak. Kalau dulu kan cuman gitu doang gitu. Jadi ya udah beda culture dalam nonton gitu. Jadi ya memang termotivasi juga sih dari akibat victim, akhirnya belajar lumayan. Ternyata memang karena kita sudah ada fundamental ya.
bersyukur banget sih memang kalau udah ada fundamental skills skate in basketballnya, kira tinggal ini aja, nge-revertnya aja gitu. Dan ini juga nggak Pak, ngajar streetball juga nggak? Atau Kalau kategori streetball, gue tuh mau coach buat ball handling aja. Karena di streetball ini kan banyak sekarang aplikasi skill setnya itu yang dipakai di NBA juga, tapi masih dalam bawah aturan-aturan regulasi normal lah. referee-nya gitu. Jadi kayak shaking baking lah, apa macam-macam lah, crossover lah, atau gimana behind the back, ya apa macam-macam gitu. Steph Curry sekarang lebih banyak pakai street style untuk dribble-nya kan. Jadi ya kadang-kadang gue cuman fokusnya kayak kemarin gue kasih coaching klinik di Cianjur itu free ya, gue kasih free coaching klinik karena gue memang pengen sih anak-anak harus tahu lah, setidaknya ada dapat ilmu lah, karena streetball ini kan jarang. Jadi kalau dalam terminologi gua tuh ada straight basketball sama street basketball. Straight itu basketball. adalah ini street basketball yang normal. Straight basketball ini terminologi gua sendiri sih, I come up with that one. Jadi handling yang masih kelihatan streetnya, tapi masih oke di aplikasi games dan referee nggak bakalan manggil gitu. Dan sekarang sudah biasa sepertinya. Bahkan gue lihat tuh dulu tuh pernah satu pemain Vladi Divac sama ini siapa namanya ya? Vladi Divac tuh zamannya Jangan ketahuan. Showtime Lakers. Vladi Divac sama si Stephen Marbury kalau nggak salah. Ya, oke. Ada highlight satu yang ketika dia di bawah ring, terus dia putar bolanya ke badannya Vladi Divac, dia angkat lagi, Vladi Divacnya noleh ke belakang, ngelihat nggak ada, bolanya udah ada depan. Jadi dari situ tuh kayaknya udah mulai boleh gitu. Ada beberapa kali tuh kan gue lihat tuh highlight clipnya itu ada yang dipanggil technical foul juga. Waktu ada yang sengaja masukin in between the leg. Tapi itu tahun-tahun yang kayak top 10 countdown dulu loh, Ahmad Rashad tau nggak? Masih sama Willoughby. Iya benar, iya gitu. Jadi ya gitu. Jadi gue fokusnya di situ aja. Gue ajarin anak-anak, ngetrain anak-anak, fokus fundamental, tapi tetap ball handlingnya harus kejaga. Jadi fundamental tuh bagi gue 85%. Terus untuk creativity apa lu di dalam handling tuh harus ada tuh 10% atau 15%. Karena bagi gue sih sekarang ini pemain-pemain kalau memang dia old school, kita pasti ketahuan deh, kelihatan gaya mainnya, oh ini anak old school, betul gak? Ketahuan sekali datang aja, yo bro main dong, boleh ayo, liatin, iya ini mah old school banget, ketahuan kan? Nah kalau udah old school banget, berarti dia udah research, kenapa? Dia flashback lagi kembali, ini gerakannya gini-gini doang, layup, three, gini, jadi opponentnya juga udah ketahuan. Nah kalau dengan sekarang culture streetball ini, dengan mengacaukan suasana otak, bener loh. Jadi ketika dribble, ini orang harus hipnotis dulu. Nah lo, hipnotis dia udah ngeliat bola udah ke atas aja. Where's the ball man, gitu kan. Jadi memang bagi gue sih kayak disruption untuk basketball. Iya, jadi suatu senjata sendiri bagi player gitu, punya sesuatu yang seperti itu menurut gue. Karena unpredictable, nggak bisa ketebak. Kalau kita udah dibaca sama defenders ya mau kemana lagi? Lu beraninya dribble kanan doang lo, gitu kan? Layupnya pasti kanan nih, gitu. Ya, kita kan udah tahu semua gitu. Jadi gue fokusnya ketika ngetrain, kamu harus lebih explore lagi, apapun harus explore gitu. Kalau gue nyambung sekarang, lu kan gue pernah lihat di salah satu wawancara, lu bilang tadi gue bilang di awal berdakwah juga. Lo nggak suka dibilang ustaz, kan apa tuh, gimana lo menjelaskannya? Sebenarnya sih bukan gue nggak suka, memang gue selalu bilang perkataan adalah doa. Maybe someday I will be ustaz, insyaallah. Kita kan nggak tahu kalau mungkin umur kita sudah, kalau God willing Allah sampaikan 50, mau ngapain lagi? Paling belajar ilmu kan, belajar ilmu lagi, ilmu agama lagi. Mungkin suatu saat ada fase yang mungkin kesana gitu bagi gue. Jadi bukannya gue nggak suka dibilang ustadz, cuman untuk kategori sekarang ini dibilang ustadz ya, gue level gue ya bilang ustadznya ya usaha. Selalu gue bilang ustadz gue sekarang ini levelnya usaha gimana gue untuk tobat,
usaha untuk taat. Jadi dia itu aja, ustadz, usaha untuk tobat, usaha untuk taat. Udah Jadi itu aja. kayak sekarang kayaknya kok gue merasa belum Belum cukup. untuk Bukan, masih fase untuk menuju ke sana. Jadi mudah-mudahan istiqomah. Kadang kan kita ini takut ya. Yang membolak-balikkan hati ini kan Allah. Hari ini bisa berbicara seperti ini, hari ini dia taat. Mungkin satu saat dia maksiat. Kita nggak tahu. Maka kita selalu doa kan, minta doa, ya kan? Nah itu perjalanannya untuk juga fokus berdakwah tuh dari dulu kah atau kayak gimana? Atau ada momen tertentu yang membuat lo akhirnya? Nah, ini nih, ini ke arah sana. sinetron Take Two ya. Gua tanpa adab gua datang sini. Gimana perasaan Bang Ali? Ini orang gua undang untuk podcast, gayanya sengak banget daripada gua banyak ngomongnya lo.